baik-baiknya dulu kita harus membangun semangat kita pagi-pagi, ya kan? Ya. Ibu minta Windy untuk pimpin teman-temannya menyanyikan lagu Pancasila dulu, Garuda Pancasila. Iya. Berdiri ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Windy. Oke, kembali ya anak. Nah, sekarang kan kita akan bahas nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu mau nanya nih, kalau seandainya nih di sekolah di saat kita melakukan pembelajaran, kalau kita seandainya nih lagi melakukan diskusi, Ananda semua itu harus menghargai pendapat orang lain. Itu masuk nilai Pancasila enggak? Iya. Ada yang tahu kenapa? Bu, iya. Masuk dalam sila kedua dan ketiga, Bu. Karena kan di dalam sila kedua sama ketiga itu kita harus menghargai orang lain, khususnya teman di dalam kelas. Iya, ada yang lagi? Bu. Iya, Lili. Menurut saya juga termasuk, Bu, karena itu mencerminkan sikap toleransi, Bu. Oke, ada lagi? Habis, oke, iya. Karena kalau seandainya kita menghargai, menghormati perbedaan itu merupakan nilai-nilai Pancasila. Pertama tadi tentang apa? Pancasila apa? Kedua, Bu. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita harus memanusiakan manusia. Kemudian sila apa tadi? Tiga. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Karena kita itu harus tetap bersatu dengan cara saling menghargai. Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama itu untuk memahami makna nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu untuk mengidentifikasi contoh penerapan nilai-nilai Pancasila baik itu di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga itu bekerja sama dalam kelompok untuk membuat proyek sederhana. Nantinya setelah ibu jelaskan materi, nanti ibu akan membagikan Ananda beberapa kelompok untuk melakukan proyek sederhana terkait dengan materi kita hari ini. Nah, yang keempat itu menyampaikan hasil proyek. Nah, setelah Ananda buat nanti, ibu minta Ananda itu tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil proyek Ananda. Nah, yang kelima itu untuk mengembangkan sikap tanggung jawab, kerjasama, serta berpikir kritis. Oke, nah kita mulai. Sekarang Pancasila. Pancasila itu apa? Pandangan hidup bangsa, Ibu. Iya, pandangan hidup bangsa, dasar negara kita, yang mana itu menjadi pedoman kita untuk melakukan sesuatu. Iya, baik itu di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, sekarang kita lihat dari sila pertama. Oke, sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila pertama ini dilambangkan dengan bintang. Ada yang tahu kenapa dilambangkan dengan bintang? Karena Nggak ada? apa, Bu? Nggak tahu. Oke, kenapa bintang itu menjadi lambang sila pertama? Karena kan bintang ini identik dengan suatu cahaya. Nah, makanya itu bintang ini dilambangkan dengan cahaya, yaitu tentang ketuhanan. Nah, isi dari sila pertama itu yang pertama itu harus kita menghormati perbedaan agama. Nah, sekarang ibu mau nanya, di Indonesia kita ada berapa agama? Apa sebutin satu? Kristen, Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu. Iya, kita ada 6 agama di Indonesia, yang artinya kita tidak hanya terfokus satu agama saja di Indonesia. Maka dari itu kita harus saling menghargai atau menghargai. Nah, yang kedua itu beribadah sesuai kepercayaan. Bisa
manusia. Kita tidak boleh menjelekkan, misalnya mengejek, melakukan pembulian. Pokoknya kita harus saling menghargai. Yang kedua itu tidak melakukan pembunuhan, yaitu misalnya di sini ada nggak tukang bully di sini? Tidak. Nggak boleh ya. Nah yang ketiga itu ada menolong orang yang membutuhkan. Misalnya apa? Ada yang bisa berikan contoh satu? Ya tadi. Misalnya menolong teman Bu kalau dia kesusahan bikin tugas. Iya boleh ya, tapi tidak boleh dikasih contekan. Boleh menolong, tapi tidak dikasih contekan, betul. Tepuk tangan dulu ke Windy. Oke, yang ketiga kita masuk ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah ini dilambangkan dengan pohon beringin. Ada yang tahu lagi? Bu, saya Bu. Iya Septir, silakan Septir. Melambangkan tempat berteduh dan pelindung yang kokoh Bu. Oh, melambangkan tempat berteduh dan perlindungan yang kokoh. Ada lagi selain itu? Bu. Iya Windy silakan. Dia kan lambangnya itu pohon besar Ya. Bu. Jadi tempat di mana banyak orang itu bisa berteduh. Terus memiliki akar yang menjalar kemana-mana. Ya. Namun tetap berasal dari satu pohon yang sama Bu. Oke, nah betul ya apa yang dikatakan Septin sama Windy tadi. Tetapi mau ibu simpulkan lagi, kenapa dilambangkan dengan pohon beringin? Kita lihat, pohon beringin itu besar atau kecil? Besar. Nah, dia memiliki satu akar tunggal. Nah, kita analogikan sebagai negara Indonesia. Kemudian dia juga memiliki cabang-cabang atau ranting-ranting yang menjalar itu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, itu dilambangkan bahwasanya Indonesia ini memiliki sangat banyak Keragaman. suku, agama, ras. Nah, makanya itu dilambangkan dengan pohon beringin sehingga di suatu negara Indonesia itu dapat menampung banyaknya keberagaman. Makanya kita harus bersatu. Yaitu ada nggak tahu semboyan kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya Walaupun berbeda kita satu. walaupun berbeda-beda tetap satu. Nah, dalam nilai ini terkandung nilai menjaga persatuan, ada gotong royong dan cinta tanah air. Nah, ada nggak yang tahu contoh dari kita cinta tanah air? Bisa apa Widya? Mencintai produk sendiri Bu. Iya, mencintai produk sendiri, misalnya brand lokal, ya kan? Kita harus mencintai dan menghargai brand-brand lokal itu. Oke, paham ya sila ketiga? Paham Bu. Nah, sekarang kita masuk ke sila keempat. Nah, apa bunyi sila keempat? Kerajaan dapat dipimpin oleh pimpinan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, dilambangkan dengan kepala banteng. Kenapa ada yang tahu? Saya Bu. Ya, ini lagi silakan Didi. Jadi di sini Bu, itu adalah kepala banteng yang mana banteng itu adalah hewan sosial yang suka berkumpul Bu, sama seperti manusia yang melakukan musyawarah untuk menghasilkan keputusan bersama Bu. Iya, tepuk tangan untuk Didi lagi. Nah, kenapa dilambang kepala banteng? Betul yang dikatakan Didi tadi bahwasanya banteng itu merupakan makhluk sosial yang suka berkumpul. Makanya dilambangkan itu sebagai dari sila keempat yaitu tentang musyawarah. Nah, apa aja isi di dalam nilai itu, Bu? Yang pertama itu mengutamakan nasihat musyawarah, kemudian menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak. Paham? Paham. Kemudian kita masuk ke sila kelima, yaitu keadilan sosial Sosial dan bagi seluruh rakyat Indonesia. dilambangkan dengan Pagi dan kapas. Oke, Sinta, silakan. Melambangkan padi dan kapas yang merupakan kebutuhan pokok utama rakyat Indonesia yang mencerminkan kemakmuran dan juga keadilan sosial. Iya, tepuk tangan Sinta. Nah, yang mana nilai keadilan ini dilambangkan dengan padi dan kapas, yaitu merupakan pangan dan sandang kita sebagai manusia. Padi itu merupakan pangan dan kapas itu sebagai sandang kita. Nah, nilainya apa aja Bu? Nah, yang pertama itu bersikap adil kepada semua orang. Adil tahu nggak adil? Apa? Harus sama Harus rata. harus sama rata, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh pilih kasih, ya kan? Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, paham ya sampai sini? Paham Bu. Kalau paham, ibu mau ngetes anak-anak ibu tentang materi kita hari ini. Coba Anda lihat ada video yang akan ibu tayangkan terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Mohon disimak ya. Suaranya terdengar? Terdengar.
keterampilan. Nah, itu bahwasanya itu melanggar sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima. Yang mana itu tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena itu melanggar Pancasila. Pancasila itu tadi kita katakan sebagai pedoman hidup. Oke, paham ya? Nah, kalau paham, sekarang Ibu mau tes lagi nih terkait dengan materi kita hari ini. Ada 2 kuis, yaitu ada 2 soal yang mana nanti ada gambar terkait dengan kegiatan yang mencerminkan salah satu sila. Kemudian pilihannya nanti ada lambang-lambang sila. Ya, misalnya nih gambar tersebut tentang sila pertama. Coba lihat nanti lambangnya sila pertama tadi apa. Oke, paham ya? Oke, kita coba. Angkat tangan ya. Soal yang pertama, nih, ada yang tahu tentang apa? Ayo, Riri, silakan Riri. Itu lagi musyawarah Bu kepala benteng. Iya, betul, tangan Riri. Ya. Yang mana gambar ini menggambarkan perkumpulan orang yang sedang berbicara, yaitu melakukan musyawarah. Yang mana tadi musyawarah dinamakan dengan Kepala benteng. kepala banteng. Oke. Soal yang kedua. Ayo, ini tentang apa? Silakan Indi. Bintang Bu. Bintang. Kenapa bintang Indi? Karena kan Oh iya. Iya, itu tentang perbedaan agama dalam sila pertama itu Tuhan yang Maha Esa. ya dilambangkan dengan Bintang. Nah, coba lihat itu ada berapa orang? Enam. Ya, sama dengan 6 agama yang ada di Indonesia. Oke. Paham ya, anak-anak? Paham, Bu. Oke, kalau paham, Ibu akan membagikan Ananda semua menjadi 2 kelompok untuk mengerjakan mini project tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, Ibu akan membagikan RKPD-nya, nanti dilihat instruksinya di sana. Oke. Nah, 2 kelompok pertama itu membahas tentang contoh nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat. Nah, yang kedua itu penerapan nilai Pancasila di dalam sekolah. Oke. Nah, Anda buat contoh-contoh penerapannya di sana, kemudian jelaskan sedikit apa maksud dari contoh-contoh itu. Oke? Baik, Ada Bu. contoh-contohnya. Paham? Tahu. Iya. Silakan dikerjakan Bu. Pertanyaan. Iya, 3 orang. Kalau sila-silanya cukup satu tuh semuanya ditulis Bu. Semuanya. Oke, baik Bu. Terima kasih. Nah. Iya. Ini Bu. Iya. Ini udah boleh Bu, kayak gitu Bu. Boleh. Oke. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai diminta kelompok 1 duluan. Ya, kelompok 1. Silakan Indi. Udah dikirim ya tadi ya? Sudah, Bu. Oke, kelompok 1 tentang masyarakat ya. Iya, Ibu. Silakan. Baik, izin teman-teman ibu semua, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami penerapan Pancasila dalam masyarakat. Terima kasih Windy. Tepuk tangan. Oke, kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silakan Riri. Baik, izin Ibu dan teman-teman, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Oke, terima kasih ya Riri. Semangat. Nah, setelah tadi melakukan project dan juga mendengarkan materi dari Ibu tadi, sekarang Ibu mau bertanya nih terkait dengan pemahaman Ananda. Apa yang Ananda dapat dari pelajaran kita hari ini? Saya Bu, Iya, Septin, silakan. belajar tentang nilai Pancasila Bu. Iya, Saya, Windy. kita belajar bagaimana caranya menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Saya juga, Bu, Iya, Riri. belajar kerjasama dalam kelompok juga, Bu. Iya, belajar sama dengan kelompok juga karena kita sudah melaksanakan sebuah project. Nah, pemahaman dari anak-anak Ibu semua ini sudah Ibu anggap sangat bagus sekali terkait materi kita hari ini tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama dan sila kelima. Dan Ibu sangat berharap anak-anak Ibu di sini dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dalam bentuk hal kecil, contohnya seperti kita tidak mengejek teman, kita harus menghargai sesama teman. Oke? Nah, dari sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan lagi? Ya, Cinta, silakan. Ya Ibu, belajar
Oke, kalau gitu Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.